Hai, kembali lagi bersama saya Dewa Bayu di channel Mau Bisa. Di video ini kita akan membahas bagian kedua dari penjelasan TCP/IP Concept Review bagian kedua. Jadi di video sebelumnya itu kita sudah menjelaskan TCP/IP model yang menjelaskan tentang 4 konsep layer. Nah, ada 2 layer sudah kita bahas pada video yang pertama, yaitu application layer dan transport layer, khususnya dengan protokol TCP. Di video ini kita akan lanjutkan untuk kasus protokol lainnya di transport layer, yaitu protokol UDP, dan kita juga akan jelaskan tentang pengalamatan di jaringan komputer beserta juga dengan subnettingnya, yang itu adalah tugas dari internet layer. Jadi kita lanjut saja langsung pada pembahasan bagian utama. Pada protokol UDP itu adalah singkatan dari User Datagram Protocol. Protokol ini adalah protokol kedua yang umum digunakan pada jaringan komputer. Kalau kita ingat kembali, protokol TCP itu adalah protokol yang reliable, yang baik digunakan untuk mentransfer data sehingga data tersebut akan benar sampai pada tujuan, dalam artian ada penanganan terhadap kerusakannya. Jika terjadi error, jika terjadi kehilangan, maka ada mekanisme untuk mengirimkan kembali. Nah, kebalikan dari ciri yang ada pada protokol TCP, protokol UDP ini adalah unreliable dan dia menuntut adanya kecepatan dalam transmisi data. Nah, berbeda sekali dengan yang TCP tadi yang menginginkan ketahanan dari data, meskipun ada waktu yang harus dikeluarkan lebih panjang jika terjadi kerusakan, dan itu bisa ditoleransi. Kalau di UDP, aplikasi yang berjalan di atas UDP ini ingin kecepatan meskipun ada sedikit kerusakan yang masih bisa ditoleransi. Nah, ini yang ada beberapa aplikasi yang berjalan di protokol transport ini, seperti aplikasi-aplikasi yang sensitif terhadap waktu, namun bisa mengabaikan beberapa kerusakan atau kehilangan paket data, seperti aplikasi streaming atau aplikasi manajemen network, yang mana ada pengiriman komunikasi dalam interval terus-menerus, sehingga ada beberapa kehilangan paket data itu sekiranya tidak akan mengurangi daripada arti komunikasi tersebut, daripada harus mengirimkan kembali paket data yang hilang tersebut. Protokol UDP ini juga dikenal sebagai connectionless protocol ya, karena berbeda dengan TCP yang kita jelaskan di video sebelumnya, ada three-way handshake atau pembentukan koneksi sebelum komunikasi itu dilakukan. Pada UDP, pembentukan koneksi itu tidak dilakukan ya. Kemudian kita lanjut lagi pada pembahasan berikutnya, yaitu lapisan ketiga di bawah transport layer ada yang disebut sebagai internet layer. Nah, internet layer ini bertanggung jawab untuk memastikan paket data dari pengirim itu melewati jalur yang terpendek atau jalur yang tercepat sehingga mencapai tujuan. Nah, itu tanggung jawab dari internet layer, yang mana ada sebuah alat yang bekerja di dalam internet layer ini yang kita kenal sebagai router. Jadi router memiliki fungsi merutekan paket sehingga bisa tiba ke tujuan dari pengiriman paket tersebut. Nah, untuk dapat paket tersebut tiba ke tujuan, maka tentu saja paket tersebut harus memiliki informasi terkait tentang alamat tujuannya. Nah, alamat dari tujuan ini ada yang bersifat logikal, ada yang fisikal. Nah, yang ditangani pada internet layer itu adalah alamat dari alamat logikal yang kita kenal dengan IP address atau IP address gitu ya. Nah, IP address inilah yang digunakan untuk atau sebagai alamat sehingga suatu paket itu dapat saat tiba di tujuannya. Ada satu protokol lain selain IP, tentu saja IP itu adalah salah satu protokol yang ada di internet layer. Ada protokol lainnya disebut sebagai Internet Control Message Protocol atau ICMP. Nah, ICMP ini
tadi sudah dijelaskan bekerja di internet layer dan digunakan untuk mengirimkan pesan yang terkait tentang operasi dari satu jaringan. Mungkin Anda pernah mengenal satu perintah ping yang kita juga sudah pernah bahas ya di video sebelumnya. Yang mana perintah ping ini digunakan untuk mengecek koneksi ya, mengecek koneksi dari suatu server atau host. Jadi kita biasa perintahkan dengan ping, misalnya dengan nama domain atau ping dengan nama IP, dan kita lihat apakah hasilnya request timeout, yang artinya host atau komputer server tersebut dalam keadaan tidak aktif atau tidak terkoneksi, atau mungkin kita mendapatkan request atau respon berapa milisecond dari pengiriman pesan tersebut. Itu akan tertera hasilnya seperti itu, yang menandakan bahwa kita bisa terhubung ke host IP yang kita berikan ping tersebut. Ada juga perintah traceroute ya. Traceroute ini kita gunakan untuk menelusuri kita melewati router mana saja sehingga sampai ke tujuan ya. Yang tadi sudah dijelaskan fungsi dari internet layer ya, memastikan bahwa dia melewati jalur yang terpendek, di mana kondisi jaringan dari waktu ke waktu itu bisa berubah-ubah. Tentu saja jalur yang bisa dilewati itu bisa berbeda antar satu paket dengan paket lainnya meskipun pada data yang sama. Nah, traceroute ini ingin menguji dia akan melewati jalur mana saja atau router mana saja. Kita lanjut lagi, ini beberapa tipe dari kode ICMP ya. Ada tipe 0 artinya echo reply, ada balasan. Kemudian ada tipe 3 destination unreachable, yang menandakan tujuan tidak bisa terjangkau ya. Yang bisa jadi ini karena dia kesalahan konfigurasi IP atau ya alasan lain yang sehingga koneksinya terputus gitu ya. Atau ada juga yang lainnya ya, seperti alternate host address atau echo ya, dan router advertisement dan sebagainya. Tapi yang biasa kita temui ya destination unreachable atau bahkan timeout gitu ya, request timeout yang menandakan koneksinya terputus ya. Oke. Jadi kemarin sudah di video sebelumnya kita sudah lihat bagaimana menggunakan Wireshark untuk melihat atau memfilter ya contoh dari three-way handshake pada TCP. Nah, di slide ini diperlihatkan kita ingin menangkap apa atau komunikasi paket data yang menggunakan protokol ICMP ya. Jadi mudah saja sebenarnya kita menggunakan Wireshark, kita bisa gunakan filter untuk hanya melihat protokol ICMP saja, karena tentu saja dalam satu koneksi itu ada beberapa protokol ya. Paling tidak ada TCP ya. Ada ICMP juga salah satunya yang menggunakan koneksi tersebut gitu ya. Sehingga kita harus filter dia, dan dari sini kita bisa lihat ada dua nomor. Kalau Anda lihat dua nomor paket dengan source dan destination yang ya saling berkebalikan ya. Jadi nomor 1 itu source-nya 14, IP-nya 30, sedangkan nomor 2 ini 30, IP-nya 14. Yang artinya apa? Jadi ping ini dilakukan oleh IP 14 ke IP 30, dan ping itu akan direspon ya, akan di-reply dari IP 30 kembali ke IP 14. Yang artinya sekarang IP 14 menerima laporan atau respon bahwa dia bisa terkoneksi ke IP 30. Yaitu ada tandanya, kita bisa lihat dari infonya juga. Nah, protokol yang penting juga untuk Anda pahami adalah IP addressing. Kita akan lihat lebih dalam lagi apa sih struktur IP addressing ini. Khususnya yang akan kita bicarakan adalah IP addressing versi 4 yang masih kita gunakan sampai dengan sekarang, meskipun sudah mulai dipersiapkan, mulai digunakan juga IP versi 6. Namun kita batasi pembahasannya adalah IP versi 4. Contoh dari IP ya seperti yang ada di layar itu adalah 147.144.20.1. Ini adalah contoh dari IP. Mungkin Anda mengenal bentuk IP yang populer ya, yang digunakan adalah 192.168.0.1 misalnya ya.
Nah, itu contoh dari IP juga. IP itu seperti yang tadi sudah dijelaskan adalah alamat logika dari satu host, ya. Alamat. Jadi namanya alamat berarti ini yang menandakan alamat ya dari satu sumber ataupun satu tujuan. Nah, konstruksi dari IP address ini itu terdiri dari 4 buah byte. 4 buah byte di mana satu byte-nya terdiri dari 8 bit. Nah, seperti yang diperlihatkan di bagian baris kedua ya, di sana ada X gitu ya. Ada X itu berjumlah 4 kali 8 bit. Nah, karena seperti kita ketahui, komputer kita itu kan berkomunikasi dengan bahasa biner ya, bahasa 0, 1. Jadi, baik itu karakter ataupun angka, ujung-ujungnya akan dikonversi menjadi bentuk biner 0 dan 1. Di video ketiga kita akan membahas nanti tentang bagaimana kita mengkonversi itu ya. Itu akan kita bahas nanti, tapi paling tidak Anda lihat dulu bahwa IP addressing yang bentuknya desimal itu akan dikonversi menjadi bentuk biner. Ya, seperti itu hubungannya ya. Kita bisa melihat ada 4 kelompok, masing-masing kelompoknya adalah 8 bit. Kita lanjut dulu ya. Di IP addressing ini memiliki 2 buah komponen. Yang penting untuk Anda tahu, yang komponen pertama adalah network address atau juga disebut sebagai net ID yang menandakan dia itu atau IP addressing itu host itu ada di kelompok subnet yang mana atau kelompok network yang mana. Karena satu subnet atau satu network itu bisa terdiri dari banyak host. Nah, itu adalah network address. Nah, komponen yang kedua adalah host address. Host address ini tentu saja adalah pengalamatan dari komputernya. Oke, jadi ada 2 komponen. Yang satu adalah alamat network dan yang kedua adalah alamat host itu sendiri. Nah, dari sisi kelasnya kita mengenal ada 3 buah kelas yang umum dan jumlah kelas ini kelas ini akan menentukan jumlah dari host yang dapat digunakan. Oke, kita lihat saja langsung pada tabel. Ya, jadi kelas A itu memiliki 16 juta ya, lebih dari 16 juta host yang bisa aktif ya, dalam kelas A. Ya, kalau kita lihat range-nya dari 1 sampai 127 untuk net ID-nya ya, sehingga di sana terlihat address byte-nya adalah address byte dari 8 bit pertama. Kemudian ada jumlah network yang bisa dibangun 127 ya, dan jumlah host byte-nya adalah 3 byte atau 3 kali 8 bit yang ketiga ya. Itu adalah kelas A. Ya, begitu juga dengan kelas B itu ada 65.000 sekian dan kelas C adalah 254 host yang bisa digunakan. Nah, kita akan lihat lebih detailnya saja langsung dengan penggambaran. Tadi masih ingat bahwa IP terdiri dari 8 kali 4 bit, maka ya kita bisa kelompokkan seperti yang digambarkan di bawah ya. Bahwa 8 bit pertama itu adalah net ID ya, apakah itu bernilai 1 ataupun 0, kita bentuk desimalnya itu adalah alamat dari networknya. Dan 3 kali 8 bit ya, jadi 8 bit yang kedua, ketiga dan keempat kalau kita baca dari kiri ya, 3 kelompok itu adalah alamat host. Nah, makanya tadi dibilang ada 16 juta lebih host komputer yang bisa kita gunakan kalau kita menggunakan kelas A. Yap, kita lanjut ke kelas B. Jadi sama saja sebenarnya konsep cara melihatnya ya. Hanya saja kalau di kelas B ini nambah 2 kelompok 8 bit. Sehingga ada 16 bit untuk net ID dan 16 bit sisanya itu untuk host ya. Jadi host yang bisa digunakan 65.000 sekian ya. Jadi biasanya ISP, Internet Service Provider, adalah di mana Anda mendapatkan IP. Jika Anda berlangganan internet misalnya, Anda akan diberikan IP address sehingga Anda bisa terkoneksi ke internet. Nah, ini disediakan oleh ISP ya, Internet Service Provider. Oke, jadi mereka itu biasanya menggunakan kelas B. Jadi bisa melayani banyak customer ya. Kalau kelas A mungkin tadi lebih luas lagi, bisa jadi satu negara atau bahkan satu benua gitu ya, bisa dibilang ya. Kemudian ada yang paling rendah itu adalah kelas C ya. Kelas C ini hanya 254 ya.
Benar saja 254. Kenapa? Karena dia hanya jumlah bit yang bisa digunakan untuk host hanya ada 8 bit ya. Kalau 8 bit ini nanti bernilai 1 semua, itu kan sama saja dengan 255. Artinya dari 0 sampai 255 memang ada 256 IP ya, dari 0 sampai 255 ya. Tapi tidak 256 IP itu yang bisa digunakan. Karena apa? Karena yang 0 itu digunakan sebagai net ID ya. Jadi 3 byte pertama dengan ID hostnya 0 itu adalah net ID, dan IP 255. Jadi ketika 1 semua 8 bit itu disebut sebagai alamat broadcast. Sehingga yang bisa digunakan untuk host adalah dari IP 1 sampai dengan IP 254. Total ada 254 host komputer yang bisa terkoneksi pada kelas C. Nah, kelas C ini yang umum kita gunakan ya, seperti 192.168.0 titik sekian. Nah, sekian inilah dari 1 sampai 254 itu adalah kelas C ya. Ya, seperti itu tentang kelas pada IP addressing. Kemudian ada istilahnya sebagai subnetting. Kalau kita melihat kelas, ya ada kelas A, kelas B, kelas C. Ini sebenarnya bukan kita memilih gitu, saya mau kelas yang mana gitu ya. Bukan itu juga, atau ini kelas yang terpisah-pisah dari jaringan, tidak. Tapi jaringan ini dengan IP-nya itu strukturnya adalah hierarki ya. Jadi dari kelas A yang tadi Anda lihat ada jumlah hostnya 16 juta, itu sebenarnya dibagi menjadi beberapa subnetwork. Jadi satu network kelas A itu bisa dibagi menjadi beberapa subnetwork atau disingkat subnet gitu ya, subnetwork. Dan proses membagi satu network yang besar menjadi network yang ukurannya lebih kecil itu kita kenal dengan istilah subnetting ya, subnetting. Jadi subnetting itu kita perlu lakukan untuk ya jelas membagi network yang besar menjadi network yang lebih kecil. Yang bisa jadi adalah network kecil ini atau network yang ukuran lebih kecil ini yang merepresentasikan suatu organisasi atau bahkan satu customer rumahan biasa, seperti kita di rumah mungkin ya, itu diberikan IP kelas C saja karena hanya terkoneksi atau diberikan 1-2 IP saja. Tapi kalau kita memiliki organisasi, misalnya satu institusi gitu ya, kampus misalnya, itu biasanya diberikan kelas B. Kenapa? Karena jumlah IP yang terkoneksi di institusi tersebut bisa jadi lebih besar dari 254 ya, banyak sekali ya. Tentu saja. Nah, makanya di sanalah kita mengatur berapa sih jumlah IP maksimal yang digunakan dari satu organisasi. Nah, di sana kita tentukan kelas apa yang sebaiknya kita berikan. Ya. Ada penyingkatan. Jadi kalau kelas A itu subnet max. Ya, subnet max-nya 255.0.0.0. Kalau Anda ingat tadi penjelasan saya, kelas A itu adalah 8 bit pertama sebagai net ID. Jadi net ID-nya bernilai 255. Karena tadi 8 bit pertama makanya 255.0.0.0. Sedangkan di kelas B itu ada 2 kali 8 bit pertama adalah net ID. Oleh karena itu terlihat di sana net max-nya 255.0.0. Dan begitu juga ada kelas C, ada 3 kali 255 ya. Nah, kita bisa tulis juga dengan slash atau biasa disingkat dengan maxlen. Jadi panjang len dari jumlah satunya ya, untuk menandakan dia net ID berapa. Kalau Anda ingat tadi, IP itu terdiri dari 4 kali 8 bit yang artinya 32 bit. Nah, sekarang kalau di kelas A ada berapa bit yang bernilai 1 sebagai net ID-nya? Tentu ada 8. Karena itu maxlennya ditulis sebagai /8. Gitu juga dengan kelas B, ada 16 bit ditulis sebagai /16, dan kelas C juga karena ada 24 ditulis sebagai /24. Nah, itu cara kita menulis, mendefinisikan subnet pada kelas A, kelas B, dan kelas C. Tentu saja kita bisa membagi kelas C yang ukurannya tadi dikatakan 254 host ini, kita bisa bagi menjadi 2 subnet ya. Jadi kita bisa bikin /25 ya, kita bisa lakukan itu. Jadi kita sebenarnya bisa melakukan
ya tidak harus /8, /16, /24, tapi bisa juga /17, /18, ya, bahkan /30 juga masih bisa dilakukan ketika kita hanya ingin berkomunikasi pada 2 host saja, ya, yang mana ini biasa dilakukan untuk device-device yang bekerja direct, ya, misalnya seperti access point itu hanya boleh terkoneksi dengan access point lainnya, ya. Nah, itu point to point seperti itu biasanya menggunakan /30 atau hanya ada 2 host saja yang bisa digunakan pada subnet tersebut. Oke, kita lanjut lagi ke bagaimana kita merencanakan IP address, menentukan satu subnet, ya. Ya, tentu saja seperti penjelasan di IP address itu kan alamat itu tidak boleh kembar, ya, sehingga dikatakan suatu alamat itu harus unik, ya. Tidak boleh ada sama alamatnya, ya. Nah, oleh karena itu IP address itu sendiri itu ada IP address yang diketahui oleh internet, ada IP address yang hanya diketahui oleh lokal saja, ya. Karena kalau semua IP address dikenali oleh internet, itu ada banyak sekali kemungkinan komputer, ya. Bahkan satu organisasi kan ada berapa, misal kampus ada berapa mahasiswa tuh. Satu angkatan bisa jadi ada 1.000 sampai 4.000, 5.000 lebih, ya, mahasiswa, dan itu terus tiap tahunnya nambah. Nah, tentu saja kita akan kehabisan, dunia ini akan kehabisan IP address jika semua IP address itu terregistrasi untuk IP address internet. Nah, oleh karena itu kita harus bedakan. Jadi mereka membedakan antara IP address yang diketahui di internet dengan IP address hanya lokal saja. IP address yang dikenal di internet itu disebut sebagai IP address public, IP public. Sedangkan IP address yang hanya dikenal di lokal saja atau di jaringan lokal itu disebut sebagai IP private, ya. Jadi kita kenal sekarang dua istilah, IP public dan IP private. Nah, di setiap network, apakah network internet yang tadi saya bilang dengan IP public-nya ataupun jaringan lokal yang saya tadi jelaskan dengan IP private-nya, itu alamat harus unik. Artinya apa? Jika kita ada dua local area network, misalnya ada local area network di kampus A dengan kampus B, bisa jadi memiliki IP private yang sama, ya. Bisa menggunakan 192.168.0.1 di kampus A, di kampus B juga IP yang sama bisa digunakan. Kenapa? Karena mereka tidak saling terhubung dengan IP private, tapi mereka terhubung dengan IP public. Nah, IP public-nya yang tidak boleh sama. Itu, ya. Jadi suatu alamat dari host nggak boleh semuanya 0, pasti, ya. Nggak boleh semuanya 0 atau nggak boleh semuanya 1. Tadi udah dijelasin, yang 0 itu akhiran 0 biasa digunakan untuk NetID, dan yang akhirannya 1 semua atau 255 dalam desimal itu adalah broadcast, ya, broadcast, IP broadcast. Nah, untuk terhubung ke komputer yang ada di jaringan yang berbeda, itu membutuhkan IP alamat dari gateway-nya atau disebut sebagai IP gateway, ya. Misalnya komputer yang ada di rumah Anda, ya, ingin terkoneksi ke internet, maka di komputer Anda itu harus dikonfigurasi IP address alamat dari komputer Anda, kemudian netmask Anda ada di network yang mana, biasanya Anda tulis sebagai 255.255.255.0 karena itu dari jaringan lokal kelas C, ingat. Dan yang ketiga adalah IP gateway. Nah, IP gateway ini adalah alamat di mana penghubung Anda dengan jaringan lain atau yang kita kenal dengan router. Jadi IP address itu berisi alamat router. Kalau ini jaringan rumahan, biasanya IP address yang Anda gunakan untuk IP gateway-nya adalah 192.168.0.1. Itu adalah IP router Anda yang terkoneksi di rumah, ya. Ya, setiap komputer pasti membutuhkan itu. Dan satu lagi mungkin ada tambahan adalah DNS, ya. DNS ini memetakan nama domain menjadi IP. Tadi kita sudah kenal IP address, yang mana mesin nggak paham bilangan desimal tapi pahamnya biner. Kita melihat bagaimana konversi dari desimal menjadi biner. Tapi lebih lagi, sebenarnya kita gunakan bukan IP address dalam berkomunikasi di jaringan, tapi menggunakan nama domain. Sehingga DNS inilah yang mengkonversi dari nama domain menjadi IP, dan di dalam komputer dikonversi dari IP bentuk desimal menjadi bentuknya biner. Jadi seperti itu, ya. Kita lanjut lagi penjelasannya masih dalam perencanaan IP address, bagaimana kita membuat itu. Nah, ini yang tadi saya jelaskan, ya.
bagaimana satu jaringan yang besar itu bisa dipecah menjadi jaringan yang kecil. Nah, di sana dikasih contoh jaringan 20.0.0.0/24 ya, /24, yang mana satu LAN ini terdiri dari 4 komputer. Nah, kita bisa pecah menjadi subnet yang ukurannya lebih kecil ya, seperti terlihat di layar. Yang ada lingkaran dengan panah itu adalah artinya router ya. Kemudian yang menghubungkan komputer itu adalah disebut sebagai switch ya. Yang router ini fungsinya ya tadi melakukan pemetaan, routing gitu ya, jalur terpendek kalau mau berkomunikasi. Oke, ini diberikan beberapa kasus ya dari kondisi jaringan ya. Kadang-kadang kita ngecek jaringan ini lagi terputus atau nyambung dan kenapa bisa terputus, masalahnya apa, kita coba troubleshooting. Nah, kita harus cek seperti ini. Oke, di sini diberikan penjelasan bahwa ada IP, saya sebutkan IP terakhir aja ya, 192.168.1.1. Jadi IP 1 itu adalah IP yang terkoneksi ke jaringan internet gitu ya. Jadi gateway-nya adalah 147.144.51.1. Oke, itu gateway-nya. Gateway untuk terhubung ke internet dari komputer 1. Anda lihat 3 komputer yang di bawahnya ya. Nah, 3 komputer yang di bawahnya itu mereka memiliki IP yang berbeda, 101, 102, dan komputer yang ketiga 103. Benar ya? Jadi IP mereka berbeda. Ini sudah memenuhi aturan yang mana komputer itu harus memiliki alamat yang unik, yang berbeda dalam satu jaringan. Nah, kita lihat netmask-nya sama juga ya. Netmask-nya ada di /24 atau 255.255.255.0. Berarti mereka ada di subnet yang sama. Oke, benar. Nah, yang nomor 3, informasi ketiga dari 3 komputer di bawah itu, kelihatan IP gateway-nya mengarah ke IP 1. Nah, ini benar juga, karena ini menandakan 3 komputer di bawah ini, kalau mau dia terkoneksi ke internet, dia harus bertanya kepada IP nomor 1. IP nomor 1 itu ada di IP yang di atas, komputer yang ada di atas itu. Jadi komputer di atas itu yang sendiri itu yang di atas ini bertugas sebagai router ya. Jadi 3 komputer ini akan menghubungi satu komputer yang paling atas untuk terhubung ke internet. Jadi benar IP gateway-nya digunakan adalah komputer yang di atas. Oke, kita lihat kasus ini adalah kasus duplikat IP address. Kenapa? Karena sudah jelaskan tidak boleh ada komputer dengan IP yang sama. 2 komputer host klien di bawah ini memiliki IP yang sama dengan akhiran 101. Dan kalau Anda lakukan ini tentu akan ada pesan error atau Anda tidak akan bisa terhubung ke jaringan komputer. Salah satu atau kedua komputer tersebut akan mengalami masalah. Ada satu lagi kasus yang mana ini IP address outside subnet. IP address-nya ada di luar subnet. Nah, kita lihat lagi. Coba kita lihat IP 3 IP klien. Jadi 192.168.1.101 itu masklennya 24. Berarti yang bisa digunakan IP 1 sampai IP 254 ya. Tapi 3 bilangan desimal pertama 192.168.1 ini nggak boleh berubah. Yang boleh berubah untuk host hanya ada di bilangan keempat. 101 ini boleh di antara 1 sampai 254. Kita lihat komputer kedua, ternyata net ID-nya berbeda. Nah ya, kembali lagi karena di kelas C net ID-nya adalah 3 kelompok yang pertama ini. Net ID-nya berbeda. Ini artinya apa? Komputer kedua ini adalah IP dari subnet yang berbeda, sehingga ini menjadi gagal dalam berkomunikasi atau tidak bisa berkomunikasi. Dan demikian juga komputernya kelihatannya IP subnetnya sudah ada di satu subnet, tetapi kelasnya berbeda. Atau malah subnet max-nya yang berbeda. Yang ini adalah /24 komputer 1, sedangkan komputer 2 /16. Tentu akan terjadi masalah. Jadi gagal komputer 2 dalam berkomunikasi. Dan ini kasusnya di komputer 2 lagi, gateway-nya salah ya. Jadi kalau 102 ini mau menghubungi internet sesuai dengan konfigurasi, dia akan bertanya ke 101. Nah 101 nggak tahu harus diteruskan kemana gitu ya. Nah, jadi salah gateway. Jadi seharusnya gateway tetap mengacu ke router.
Yang router di sini adalah IP1 gitu. Nah, berikutnya ini adalah bahan diskusi kita. Jadi ada beberapa kasus yang diberikan dan saya ingin Anda coba melihat beberapa kasus ini. Saya akan perlihatkan pelan-pelan. Dan kasus yang pertama ada topologi yang seperti ini. Saya ingin Anda menemukan masalahnya apa dan tuliskan di dalam komentar ya, komentar YouTube ini. Jadi untuk problem 1 sampai dengan problem terakhir nanti. Ya, Anda tuliskan apa masalahnya. Jika Anda butuhkan, mungkin Anda akan mempause video ini dan melihat lebih seksama lagi di mana ada masalah pada kasus ini ya. Dan ini adalah kasus kedua. Kembali lagi ada masalah di jaringan ini. Coba Anda temukan masalahnya apa dalam pengaturan IP-nya. Dan kasus ketiga ini. Dan ini kasus keempat. Dan ini kasus kelima. Ya, sekali lagi, jika ini terlalu cepat untuk Anda melihat kasus, ya, melihat masalah di setiap kasusnya, Anda bisa pause video ini, ya, dan Anda coba temukan masalah di mana, dan berikan solusi atau berikan komentar Anda di mana masalah itu berada dan berikan solusinya juga bagaimana menyelesaikan masalah tersebut, ya. Baik, demikian video kedua kita terkait tentang review dari TCP IP model. Di video ini kita sudah belajar tentang protokol UDP dan protokol-protokol yang bekerja di internet layer. Protokol yang bekerja di internet layer antara lain ada IP address dan juga ada ICMP. Terakhir, kita sudah belajar terkait tentang subnetting, ya, di mana di subnetting itu membagi jaringan besar menjadi beberapa jaringan dan ada beberapa kasus yang kita perlihatkan dalam konfigurasi alamat jaringan dari suatu host di dalam suatu jaringan. Jadi ada 5 kasus tadi sebagai bahan diskusi kita. Silakan Anda selesaikan dan bahas itu dalam komentar YouTube ini dan berikan solusinya seperti apa solusi dari penyelesaian masalah dari 5 kasus tersebut. Terima kasih telah menyaksikan video yang kedua ini. Kita akan lanjut lagi di video ketiga tentang konversi sistem bilangan, yang mana ini akan sangat sekali bermanfaat ya untuk jaringan komputer ataupun keamanan cyber. Kita akan lihat nanti apa peranan dari sistem bilangan tersebut dalam keamanan jaringan atau implementasinya pada beberapa hak akses di sistem operasi Windows maupun Linux. Sampai ketemu lagi di video ketiga. Terima kasih, saya Deo Bayu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.